Tidak ada satupun dari kita yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, beliau mengatakan, Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang mengatakan, ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Mengingatkan kita semua bahwasanya kita semua adalah hambanya. Bahwasanya saya, Anda,
dan manusia yang ada di muka bumi ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semestinya seorang hamba itu mengabdi kepada Tuannya, dan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya. Siogianya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, dan aku jadikan kezaliman itu juga haram atas kalian. Allah haramkan kezaliman atas diri kita. Fala tazalam, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah katakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Dan di sana ada kezaliman di bawah itu. Kezaliman kepada orang lain. Kezaliman dengan mengambil hak orang lain. Kezaliman dengan mengambil harta orang lain. Kezaliman dengan melecehkan orang lain. Dan di bawahnya lagi ada kezaliman terhadap diri sendiri. Kezaliman terhadap diri sendiri adalah seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya ketika seorang hamba bermaksiat, maka sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan semua kezaliman ini Allah katakan, wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan kezaliman ini semuanya haram atas kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang tersesat. Semua kalian itu sesat, kata Allah, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah. Kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk hidayah kepada kalian. Tidak ada satupun dari kita yang bisa melangkahkan kakinya ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hidayah yang Allah berikan kepada hambanya. Banyak hamba-hambanya yang Allah biarkan tersesat, tapi Allah pilih kita, Allah pilih Anda semua mendapatkan hidayah. Dan kalau seseorang tersesat, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, Allah katakan tentang beliau, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, meskipun orang itu engkau cintai. Kita saksikan paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib. Beliau sudah mengajak Abu Talib untuk memeluk Islam, tapi Allah tidak berikan hidayah di situ. Oke, Nabi Muhammad SAW berdakwah, tapi yang membuat seseorang menerima dakwah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah, kata Allah, hidayah kepadaku, maka aku akan
memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtu. Fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu kelaparan. Sesungguhnya kalian semua itu tidak memiliki makanan kecuali orang-orang yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makanan kepadaku, maka aku akan berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian itu adalah telanjang. Kalian tidak memiliki apa-apa. Kalian tidak memiliki pakaian. Illa man kasautu, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Semua perkara hidup kita, kita ingin makan, kita ingin minum, pakaian yang ada pada diri kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun kita tidak ada yang mampu tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kalau kita tahu seperti ini, bahwa kita semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya di dalam semua perkara kita hendaknya selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, dahulu para salaf selalu meminta kepada Allah di dalam setiap perkaranya. Bahkan di dalam perkara yang sangat remeh, di dalam perkara ketika ingin memasukkan garam ke dalam adonan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seremeh apapun perkara, semudah apapun suatu perkara itu di mata kita, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan untuk kita bisa melakukan hal tersebut, maka kita tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat kesalahan. Kalian semua selalu berbuat dosa di malam dan siang hari. Itulah kenyataan di dalam diri kita. Itulah kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita selalu berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengaku saya tidak pernah melakukan dosa. Bahkan di dalam satu hari saja tidak ada yang berani mengklaim saya tidak melakukan dosa di hari ini. Semua kita melakukan dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Allah mengingatkan kita, sesungguhnya kita itu selalu berbuat dosa. Kita semua selalu melakukan kesalahan. Akan tetapi apa kata Allah selanjutnya? Fastaghfiruni aghfir lakum. Allah tidak mengatakan, oleh karena kalian telah berbuat dosa, aku akan azab kalian. Tidak. Allah tidak demikian. Akan tetapi sebaliknya Allah katakan, fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian itu berdosa, sadar. Maka mintalah ampun, kata Allah kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Dan ini diantara rahmat Allah kepada kita, diantara kasih sayang Allah kepada kita. Maka masihkah kita malas untuk meminta ampun kepada Allah? Masihkah kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad SAW mencontohkan, beliau manusia yang paling mulia, manusia yang Allah sudah ampuni dosa-dosanya, ma taqaddam wa ma ta'akhir. Dosa-dosa beliau Allah ampuni, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Akan tetapi beliau beristighfar kepada Allah 70 kali dalam satu hari. Dalam riwayat lain beliau beristighfar kepada Allah 100 kali di dalam satu hari.
Maka di mana kita dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa nas'alullah ta'ala an yaj'alana mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Allah katakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya kalian semua, kalian manusia semuanya dari zaman Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, sampai hari kiamat, seandainya kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang paling beribadah kepada Allah dengan setinggi-tingginya ketakwaan, ma zada dzalika fi mulki syai'an, maka hal tersebut tidak akan menambahkan sedikit pun di dalam kerajaan kepada Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya kalian semua, manusia dan jin, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, kalian semua menjadi manusia yang paling bejat, mana qasazalika min mulki syai'a, maka hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya sejatinya kembali kepada kita. Kemaksiatan-kemaksiatan yang kita kerjakan semuanya hukumannya kembali kepada kita semua. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Akan tetapi kitalah yang butuh untuk beribadah. Kitalah yang butuh untuk berbuat taat agar kita mendapatkan rahmat-Nya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahr. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian semua jin dan manusia, kalian semua berdiri di suatu tempat, masing-masing meminta kepadaku permintaan-permintaannya, maka aku berikan, kata Allah, permintaan tersebut. Kalian semua meminta kepadaku, lalu aku berikan permintaan tersebut. Ma naqasa dzalika illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila fil bahr. Maka hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kata Allah, kecuali hanya seperti tetesan air yang dicelup jarum, yang dicelupkan ke dalam lautan lalu ada air yang menetes. Sangat sedikit. Dan ini gambaran, bukan berarti apa yang Allah miliki berkurang, tidak. Saking kecilnya
Tidak ada sedikit pun yang berkurang dari apa yang Allah miliki. Dan hendaknya kita di sini sadar diri. Hendaknya kita di sini sadar diri kita yang perlu beribadah. Bukan. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya itu semua adalah amalan-amalan kalian. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan kalian yang aku simpan. Kemudian ketika sudah tiba waktunya, aku kembalikan hasil dari kerjaan kalian, dari amalan-amalan kalian itu kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, maka hendaknya dia memujiku. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka barang siapa yang mendapatkan selain itu, dia mendapatkan keburukan, maka janganlah ia menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.